Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Renaldo di Septano Baru dengan NIM F1G1 23053. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas final basis data, yang dimana di sini saya sudah membuat untuk studi kasusnya di sini. Yang bisa dilihat di sini studi kasusnya bahwa sebuah perusahaan bernama Siren dan juga Orochi ingin menyediakan layanan penyewaan kapal untuk berbagai kebutuhan seperti wisata, pengangkutan barang, dan aktivitas lainnya. Perusahaan membutuhkan sistem manajemen data untuk mengelola kapal, pelanggan, perusahaan, dan aktivitas kapal. Nah, bos dari perusahaan tersebut ingin meminta untuk membuatkan sebuah aplikasi rental kapal. Nah, jadi untuk membuat aplikasi rental kapal, terutama itu yang pertama kita akan membuat IRD-nya terlebih dahulu. Ini mana IRD-nya di sini saya akan menggunakan tools Yet Graph Editor sini. Oke, bentar. Nah, di sini kita akan membuat 5 entitas ya, yang mana sesuai pada studi kasus entitasnya ada 5, yaitu entitas kapal, pelanggan, perusahaan, dan aktivitas kapal. Kita buat dulu entitasnya di sini. Entitas perusahaan, entitas kapal, entitas aktivitas lagi. Pelanggan. Nah, sekarang kita akan membuat untuk atribut dari masing-masing entitas ini. Di mana atribut primary-nya dari perusahaan sini adalah ID perusahaannya. Juga untuk atribut pelengkapnya itu ada nama perusahaan, lebar saja nih. Kemudian ada alamat, nomor telepon, dan juga email. Oke, kita hubungkan dulu. Oke, sekarang kita akan membuat untuk atribut dari aktivitas. Animan di sini atribut primernya itu ID aktivitas. Kemudian ada apa ya? Tanggal aktivitas. Jenis aktivitasnya. Dan juga ada durasinya. Kita hubungkan dulu. Set. Oke, entitas kapal. Kita buat primernya. Itu di kapal. Kemudian ada sewanya berapa. Kapasitas atau muatan. Kemudian nama kapalnya. Juga jenis kapal. Oke, kita hubungkan. Dan yang terakhir untuk atribut dari entitas pelanggan sini. Di pelanggan. Kemudian email sama ya. Dan alamat. Nama pelanggan.
nama pelanggan lebar. Nah, juga nomor teleponnya juga ya. Oke, kita perbaiki dulu sedikit, ini agak berantakan ya. Oke, sebentar. Nah, jadi kita akan langsung merelasikan antar keempat entitas ini. Yang mana relasi dari kapal dan juga pelanggan ini adalah many to many. Kenapa saya sebut many to many? Karena di sini dia akan menciptakan sebuah entitas baru ketika direlasikan dengan many to many. Yang artinya satu kapal itu dapat misalnya di sini relasinya itu kita kasih penyewaan. Ini mana penyewaan ini terbentuk akibat relasi many to many antar kapal dan juga pelanggan. Oke, yang artinya di sini satu kapal itu dapat disewa oleh banyaknya pelanggan. Begitupun juga sebaliknya, satu pelanggan dapat menyewa banyaknya kapal. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, karena terbentuknya sebuah entitas baru di sini, maka dia otomatis akan memiliki sebuah atribut juga dari penyewaan ini. Yang mana atribut dari penyewaan ini itu adalah untuk primary-nya itu adalah ID sewa, persingkat saja. Kemudian ada tanggal sewa, juga tanggal kembali, dan juga denda. Oke. Oke, sekarang relasi antar perusahaan dan juga kapal. Ini mana relasinya di sini itu adalah one to many. Miliki. Sini itu adalah one to many. Yang artinya perusahaan itu dapat memiliki satu atau lebih kapal. Jadi kira-kira seperti itulah. Oke, sekarang relasi antar aktivitas dan juga kapal. Sama ya, yaitu one to many juga. Set. Nah, maksudnya di sini adalah aktivitas itu dapat dimiliki oleh satu atau lebih kapal. Ya, maksudnya di sini kapal itu dapat melakukan aktivitas gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan jelaskan di bagian IRD-nya nanti ya. Oke, mungkin kira-kira seperti ini untuk pembuatan IRD-nya. Ya, di sini saya akan mencoba untuk mentransformasikan IRD ini menjadi sebuah IRD dengan menggunakan tools MySQL Workbench. Sini. Kita buat file baru di sini. Ini model. Dan kita buat nama database-nya itu rental kapal di sini. Dan kita add diagram. Oke, kita buat di sini ada 4 tabel ya. Sesuai dengan IRD-nya tadi di sini. Dimana tabel pertama itu adalah tabel perusahaan di sini. Perusahaan. Yang menjadi primary key-nya di sini adalah ID perusahaan untuk kunci tamunya. Sama saja ya. Dan juga ada nama perusahaan. Kita kasih dia 100 di sini ya. Kemudian ada alamat. Alamat kita kasih 100 juga. Kemudian ada nomor telepon, email dulu. Email 5 cukup. Kemudian ada nomor telepon.
masih menjadi 15. Oke. Sekarang untuk tabel kedua, yaitu tabel apa tadi? Tabel kapal. Tabel kapal ya. Oke, ID kapal menjadi primary key-nya di sini atau kunci utama. Kemudian ada nama kapal. Kita kasih dia 100 sini. Kita kasih dia 100, kemudian ada jenis kapal. Jenis kapal juga kita kasih 100 sini. Kemudian ada kapasitas. 45 cukup. Terus ada harga sewa di sini. Untuk harga sewa kita kasih tipe datanya itu desimal ya. Desimal 10,2. Oke. Tuh. Oke, sekarang pada tabel ketiga di sini. Itu aktivitas. ID aktivitas yang akan menjadi kunci utamanya atau primary key-nya. Kemudian ada jenis aktivitas. Kita kasih dia 100 di sini. Kemudian ada tanggal aktivitas. Kita kasih dia tipe datanya itu date ya. Tanggal. Kemudian ada durasi. Durasi departure 100 saja buat jaga-jaga. Oke. Sekarang untuk tabel yang terakhir itu ada tabel ini pelanggan. Sebenarnya di pelanggan yang akan jadi primary key-nya atau kunci utamanya. Di pelanggan di sini kemudian ada nama pelanggan. Kita kasih dia 100. Kemudian ada alamat. Kita kasih 100 juga di sini alamatnya. Ini ada email 45 cukup sebanyak-banyak. Terus nomor telepon kita batasi lagi menjadi 15 di sini. Oke. Kita rapikan dulu sedikit. Nah, oke. Karena di sini tadi relasi antar kapal dan pelanggan itu adalah many to many, maka terciptalah sebuah tabel bar di sini. Nah, yang dimana tabel barnya di sini kita beri nama penyewaannya sesuai pada yearly tadi. Penyewaan di sini ya. Dan ini kita persimpel saja ini biar gampang dipahami. Kemudian ID sewa yang akan menjadi primary key-nya di sini ya. Kita ganti tipe datanya integer, kemudian primary key-nya kita nyalakan. Dan di sini ada tanggal sewa. Tanggal sewa kita beri dia tipe datanya itu date. Kemudian ada tanggal kembali tadi ya. Kita beri tipe datanya date juga. Ya, dan kemudian ada denda di sini. Tipe datanya itu desimal 10,2. Oke, kemudian relasi antar perusahaan dan kapal itu adalah one to many. Sini. One to many. Oke. Maka dia akan mengambil primary key dari kapal di sini ya. Di sini ada ID kapal di sini. Kita persimpel saja. Nah, kemudian relasi antar aktivitas dan juga kapal itu sama ya, yaitu one to many juga. Jadi kita relasikan dia one to many di sini. Oke, jadi sama ya. Dia juga mengambil primary key dari kapal di sini. Kita persimpel juga ini ya. Oke. Nah, ini agak berantakan, kita rapikan dulu sedikit ya.
Oke, jadi kira-kira seperti inilah untuk pembuatan IIRD dari IRD yang sudah kita buat tadi nih. Sudah kita transformasikan menjadi IIRD ya. Jadi kira-kira seperti inilah. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memtransformasikan IIRD ini menjadi sebuah basis data atau mensinkronisasikannya. Dengan kita klik database di sini, kemudian sinkronisasi model, atau bisa Ctrl Shift X juga bisa keybind-nya. Terus kita next, terus kita centang nama database kita tadi rental kapal, next. Oke, sudah berhasil, kita close. Nah, untuk memastikannya kita akan mengeceknya menggunakan Laragon di sini. Kita buka terminal Laragon karena di sini saya pakai Laragon. Oke, kita cek, kita masuk dulu MySQL root. Dan kita cek show databases. Kita cek apakah ada rental kapal. Oke, ada di sini ya rental kapal. Coba kita masuk ke rental kapal. Kita masuk ke dalam database-nya. Dan kita cek tabelnya. Oke, di sini tabelnya sudah sesuai ya. Ada 5 tabel di sini. Oke, sekarang kita cek untuk primary key pada tiap tabel. Aktivitas. Oke, sama ya. Aktivitas yang menjadi kunci primary-nya di sini. Kemudian kita cek yang kapal. Oke, sesuai. Kita cek pelanggan di sini. Oke, sesuai juga. Penyewaan kita cek. Oke, sesuai. Kita cek aktivitas. Oke, sesuai juga. Nah, jadi sini saya akan sebelumnya itu saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa maksud dari tabel aktivitas ini. Jadi tabel aktivitas ini itu akan mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kapal yang sudah disewakan. Jadi misalnya di sini kapal yang disewakan itu kapal A misalnya. Nah, maka aktivitas dari kapal A itu kan dicatat di sini, yaitu jenis aktivitas yang dilakukan oleh kapal A itu apa gitu. Terus tanggal aktivitasnya kapal A itu kapan dia melakukan aktivitas tersebut gitu. Kemudian durasinya atau sampai kapan gitu dia melakukan aktivitasnya. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan singkat. Oke, sekarang kita akan cek untuk datanya di sini. Select from kapal misalnya. Oke, masih kosong ya. Kita coba cek lagi di sini untuk pelanggan. Select, lupa from-nya. Oke, kosong ya. Nah, karena di sini masih kosong, kita akan mencoba untuk mengisi data-data dari tiap-tiap tabel ini dengan cara kita buka Excel Workbench, kita kembali ke menu home, di sini kita masuk ke connection yang kita buat. Di sini menggunakan connection array, di sini kita langsung masuk saja dan tunggu beberapa saat di sini. Oke, di sini sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita akan mencari database yang kita buat tadi, yaitu rental kapal di sini. Kita masuk, kemudian kita pilih tabel di sini. Tabel, kita masuk ke tabel, kemudian kita akan mengisi data pada tabel kapal misalnya. Kita masukkan ID kapalnya di sini misalnya 1 lah ya. Kemudian kita masukkan nama kapalnya di sini. Misalnya itu nama kapalnya apa ya? Oh ya, Queen Mary 2. Sini nama kapalnya. Kemudian untuk jenis kapalnya di sini yaitu kapal penumpang ya untuk Queen Mary. Kapasitasnya itu muat sampai 100 orang. Nah, untuk harga sewanya itu kita beri dia itu 500.000. Kita play. Nah, kita cek pada Laragon kita cek ulang pada tabel kapal apakah data sudah ada. Oke, sudah masuk ya dan sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Sekarang kita akan mencoba mengisi untuk data dari pelanggan di sini. Satu, pelanggannya misalnya Mbak, alamatnya Jalan Mekar, emailnya ambasing@gmail.com, nomor teleponnya terus kita play.
Nah, sekarang kita akan mengeceknya lagi. Select from pelanggan. Oke, di sini sudah masuk ya, Mas Amba, sesuai dengan kita inputkan tadi di sini ya. Sudah sama persis. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mengisi data dari perusahaan dulu. Di perusahaan satu, nama perusahaannya kita sesuaikan pada studi kasus tadi ya. Di mana nama perusahaan Siren atau Sirental. Aduh, kenapa ini? Siren. Alamatnya di Baruga misalnya. Emailnya rent@gmail.com 087. ID kapalnya 1. Kita apply. Oke, kita cek di sini. Select from perusahaan. Oke, sudah sesuai ya di sini. Nah, kita akan mengisi untuk tabel penyewaan sekarang, yaitu ID kapal 111. Ini mana ini diambil dari ID kapal dan ID pelanggan dan ID sewa yang sudah kita inputkan tadi atau yang kita sudah isi tadi. Kemudian tanggal sewanya di sini misalnya 24 bulan 12 tanggal 2 misalnya. Tanggal kembali itu 24 12 tanggal 10. Dendanya itu sekitar 70.000. Kita apply. Oke, kita cek lagi di Laragon. Select from penyewaan. Nah, oke, di sini sudah masuk ya. Yang terakhir kita akan mengisi untuk data dari tabel aktivitas di sini. Di aktivitas 1, jenis aktivitasnya itu pada kasih di sini. Misalnya wisata lah ya, kita pakai yang wisata di sini. Wisata. Kemudian tanggal aktivitasnya di sini dimulai dari tanggal 2024 12/3 atau sehari sesudah dia menyewa kapal tersebut ya. Kemudian durasinya itu sampai kapan gitu, 2024 12 sampai tanggal 10 tadi ya. Nah, di kapalnya 1. Kita apply di sini. Oke, sudah sesuai. Kita cek aktivitas. Nah, sudah sesuai. Jadi saya akan menjelaskan sedikit di sini mengenai data-datanya, yaitu misalkan di sini ketika Mas Amba, saya pelanggan dengan nama Mas Amba, dia ingin menyewa kapal penumpang dengan nama kapalnya itu Queen Mary. Maka data yang dicatat itu di tabel penyewaan adalah ini, yaitu ID kapal, yang maksudnya adalah kapal yang ingin disewa oleh Mas Amba ini, yaitu kapal Queen Mary dengan jenis kapal penumpang dan juga kapasitasnya 100 orang. Dan juga di sini ID pelanggan, yaitu Mas Amba ya, yang menyewanya. Pelanggan Mas Amba, kemudian ID sewanya 1. Kemudian tanggal sewa di sini, artinya kapan si Mas Amba ini mengembalikan kapal yang dia sewa atau yang dia rental tersebut. Mengembalikan kapan yang menyewanya ya, kapan dia menyewa kapal tersebut. Dan juga di sini ada tanggal kembali, yaitu kapan si Mas Amba ini mengembalikan kapal yang dia sewa tersebut ya. Kemudian di sini ada denda di sini sekitar 70.000. Artinya ketika Mas Amba itu tidak mengembalikan kapal yang dia sewa dengan kurun waktu yang telah ditentukan di sini di tanggal kembali, maka dia akan dikenakan denda sebesar ini 70.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang di tabel aktivitas di sini ya, itu dia akan mencatat semua aktivitas yang dilakukan pada kapal yang disewa oleh Mas Amba ini. Misalnya di sini kapal Queen Mary itu dia melakukan aktivitasnya itu aktivitas wisata ya. Dan tanggal dimulainya aktivitasnya itu adalah ini, sehari sesudah dia menyewa kapal tersebut. Kemudian durasinya ini sampai kapan dia melakukan aktivitas tersebut. Oke, jadi kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat rancangan aplikasi basis datanya dengan menggunakan framework Y. Jadi kita bisa menggunakannya dengan langsung saja klik framework Y atau ketik framework Y di browser masing-masing. Kemudian kita bisa ke ini, more, kemudian ke books, kemudian bisa ke guide di sini. Nah, di sini kita installing Y. Kemudian kita copy yang ini ya. Kemudian kita buka,
Kita buka folder Laragon kita di sini. Laragon, terus masuk ke folder www sini. Masuk ke folder www. Sudah, ya udah. Oke, kita pastekan saya di sini ya. Basic. Kemudian kita ganti namanya di sini menjadi rental ship lah ya, rental ship atau rental kapal sama saja. Nah, kemudian kita enter dan kita tunggu ya. Ini akan memakan waktu yang mungkin agak sedikit lama ya. Jadi kita tunggu saja. Sudah selesai ya untuk menginstalnya. Ini kita bisa closekan saya di sini. Nah, kita masuk ke dalam folder rental ship. Dan kita buka terminal lagi dan kita masuk ke dalam VS Code kita dan mengetikkan kode titik. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya. Dan kita bisa buka di sini config dan DB di sini. Nah, di sini pada DB name kita sesuaikan dengan namanya tadi, yaitu rental ship ya. Rental ship. Dan kita save, Ctrl S. Nah, untuk mengecek websitenya kita bisa buka Laragon di sini, kemudian klik kanan database, www, kita masuk ke rental ship. Kemudian kita klik di sini bagian web. Nah, ini kita close saja ini ya. Oke, di sini lumayan lama juga ya ininya. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan default dari website ini ya, website yang tadi. Ini adalah tampilan defaultnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat JRUD-nya di sini. Klikkan G di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat untuk model generatornya dulu di sini ya. Wah, apa ini? SQL Skate on can database rental ship. Bentar. Tadi apa namanya? Rental kapal ya. Waduh. Coba kita ganti rental kapal di sini. Nah, sudah bisa ya. Tadi salah ya. Harusnya kita sesuaikan ini dengan database-nya ya. Rental kapal. Oke. Kemudian kita buat tabelnya itu. Kita langsung saja di sini bintang ya. Ini mana bintang ini artinya dia akan menggenerate seluruh tabel yang ada ya. Jadi kita lihat previewnya dulu. Nah, tinggal kita generate saja nih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas generate. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa back dulu di sini. Kita klik CRUD generator. Kemudian kita ketikkan di sini modelsnya. Ini, coba ini. Coba kita cek di Yes. Oh, sepertinya salah ya. Bukan di sini. Bentar. Di sini ya. Coba kita ke models, views, layout, site. Sama ya. Sebentar. Coba ini jangan kita samakan.
Oke, di sini sudah terbuat ya untuk ininya. Aktivitas kapal, pelanggan, penyewaan dan juga perusahaan di sini. Oke, langsung saja kita buat untuk CRD dari aktivitas dulu dari sini. Aktivitas sini aktivitas search. Dan sini kita ganti aktivitas preview. Oke, kita generate, kita cek. Oke, sudah ada ya aktivitas di sini. Kemudian kita buat yang kapal. Sini kapal, sini juga kapal. Kemudian sini juga kapal. Kita preview. Oke, kita generate. Kemudian lanjut kita buat yang pelanggan. Sini pelanggan juga di sini. Pelanggan, sini juga pelanggan. Kita generate. Penyewaan lagi ya, penyewaan. Dan sini juga penyewaan, sini juga penyewaan. Preview. Oke, kita generate. Oke, sekarang yang terakhir itu perusahaan. Sini yang terakhir perusahaan. Kita preview. Kita generate. Dan kita cek di bagian views di sini sudah terbuat ya. Untuk aktivitas kapal. Sini sudah ada ya. Aktivitas kapal, pelanggan, penyewaan, perusahaan. Nah, jadi CRD ini fungsinya adalah pada aplikasi ini nanti kita bisa untuk membuat sebuah data dalam aplikasi ini, mengedit datanya, menghapus datanya, dan juga mencari datanya atau membaca datanya begitu. Itulah fungsi dari CRD ini. Oke, karena di sini untuk karena di sini untuk aplikasi ini menurut saya masih terlalu polos di sini ya, atau masih agak kurang lah begitu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk kita masuk ulang. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk mendesain website ini agar menjadi lebih menarik di situ ya. Nah, karena di sini saya sudah membuat untuk UI UX-nya di sini, maka kita tinggal masukkan saja. Karena ketika saya mengodingnya itu mungkin akan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Jadi di sini indeks PHP kita masuk. Kita delete saja ini ya. Hapus. Move to recycle bin. Kemudian kita ke ini. Saya buka folder saya. Indeks PHP-nya saya masukkan ke sini. Kemudian di about di sini saya hapus juga. Saya masukkan ini. Oke, dan yang terakhir itu ada di main. Aktivitas view site. Layout saya ini main. Kita masukkan sini ya. Oke, sekarang kita coba refresh aplikasinya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah desain aplikasi yang saya sudah rancang. Jadi kita klik ini. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi tampilannya agak lebih bagus di sini ya. Nah, PT Kapal Karam ini coba kita edit dulu. Jangan PT Kapal Karam ya.
kita ganti di index.php. Dia about. Misalnya rental kapal di sini. Kita ganti set. Nah, sekarang kita masuk ke formulir pengisian aktivitas di sini ya. Nah, di sini datanya sudah ada ya, data yang kita masukkan tadi dia sudah otomatis masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, karena di sini tampilannya agak masih terlalu, saya akan coba sedikit dulu ya, agar dia kelihatan lebih agak menarik sedikit gitu. Di mana ini aktivitas ya, aktivitas di index.php. Ini coba kita ke ini terus ini kita copy saja nih. Sekarang di sini style. Waduh, pada dua nih. Nah, sebentar. Oh iya. Sebentar. Kalau ini nah, jadi seperti ini, jadi kita tinggal ganti saja ini indeks. Jadi semisalnya kita pakai ini. Coba. Nah, jadi agak kelihatan lebih bagus ya. Copy saja. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat data baru di sini. Kita create aktivitas, ID aktivitas 2. Misalnya jenis aktivitasnya itu dia apa ya? Ini pada studi kasus aktivitasnya itu pengangkutan barang. Tanggal aktivitasnya itu dilakukan pada tanggal 15 ya. Kemudian durasinya itu sampai tanggal 24 12
sampai tanggal 20. Buat di sini 16 karena sehari sesudahnya. Dan di kapalnya itu 2 save. Oh ya, kita harus bikin di kapalnya terlebih dahulu ya. Oke. Kalau gitu kita edit dulu ini. Kapal index.php. Tinggal paste saja. Nah, kita create di kapal 2, nama kapalnya di sini. Untuk kapal pengangkutan barang ya. Misalnya itu adalah MSC Gulsun, bagus tuh, Gulsun. Jenis kapalnya kapal kargo di sini. Kapasitasnya itu sampai berapa kilo ini? 10 ton misalnya. Harga sewanya ini mahal, 900.000. Oke. Sini sudah berhasil masuk datanya. Oke, di sini sudah masuk datanya. Coba kita cek di sini apakah dia ikut masuk juga atau tidak. Oh, salah. Aduh. Kenapa ini Laragon ini? MySQL urut use rental kapal. Select from kapal. Nah, di sini dia sudah ikutan masuk juga ya. Itu MSC Gulsun kargo sini dia sudah ikut tertampil juga. Oke. Semisalnya saya di sini kan coba untuk mengedit data tersebut. Misalnya di sini untuk Queen Mary 2 itu saya ganti menjadi Aida Prima di sini. Save. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah berhasil terganti ya. Aida Prima, kita cek lagi di sini. From kapal. Nah, di sini sudah ikut terganti juga yaitu Aida Prima ya. Yang pertama dia sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan mengisi untuk formulir pelanggan di sini. Pelanggan 2, nama pelanggannya misalnya Muis di sini. Alamatnya itu ada di misalnya di Wayong lah. Jangan Muis. Rudiger, Rudi saja. Ini itu Rudi@gmail.com. Nomor teleponnya Rudi itu. Nah, oke. Rudi. Kita cek di sini. Select from pelanggan. Nah, sini sudah masuk Rudi ya, sesuai dengan yang kita inputkan tadi di aplikasinya ini. Oke, kita lanjut untuk tabel penyewaan perusahaan dulu. Perusahaan misalnya 2, nama perusahaannya itu kita sesuaikan pada studi kasus. Yang kedua itu adalah Orochi di sini ya. Orochi. Alamat Sao. Kemudian emailnya tuh naruto@gmail.com. Nomor telepon perusahaannya, ID kapalnya 2. Oke, sudah masuk. Oke, sudah terbaca di sini Orochi. Kita cek di sini. Select from perusahaan. Oke, sudah masuk sini Orochi ya, sesuai yang kita inputkan tadi. Oke, sekarang kita lanjut mengisi formulir penyewaan di sini. 2. Tanggal sewanya kita 24. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal 15. Ya. 15. Tanggal kembali 24. 20. Dendanya itu sekitar 120.000. Oke, sudah. Kita cek lagi di sini. Select from penyewaan di sini.
Oke, sudah berhasil masuk juga di sini ya. Sekarang kita akan isi untuk yang terakhir itu aktivitas. Create. Jenis aktivitasnya itu pada studi kasus yaitu ini. Angkut barang. Tanggal dimulai aktivitas yaitu sehari sesudah dia menyewanya ya, berarti tanggal 16. Dan durasinya tuh kapan dia selesai menyewanya itu tanggal 12 sampai tanggal 20 dengan di kapal 2. Oke. Sudah selesai ya, sudah tertampil juga di sini. Kita cek lagi untuk memastikan. Select from aktivitas di sini. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Di sini karena sudah berhasil pertandanya berarti aktivitasnya di sini sudah berhasil masuk. Yang bertanda bahwa aplikasi yang kita rancang ini itu sudah berhasil atau sudah terkonek dengan database kita. Oke. Jadi di sini saya mungkin akan coba untuk mengedit sedikit UI UX-nya agar kelihatan lebih gacor ya. Kita pelanggan di sini. Kemudian penyewaan. Dan perusahaan di sini. Oke, kita refresh. Oke, sudah berubah. Kita cek di penyewaan. Sudah berubah. Pelanggan berubah. Formulir kapal berubah. Formulir aktivitas juga sudah berubah. Oke. Jadi kira-kira seperti itulah tahapan-tahapan pembuatan IRD, IIRD, kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah basis data dan membuat aplikasi basis datanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya juga menyadari bahwa aplikasi ini masih banyak kekurangannya, terutamanya di tampilan UX-nya yang masih sangat dasar sekali atau sangat simpel sekali. Sini belum yang wow sekali begitu. Dan ya, sekian dari saya, terima kasih.